Jadi Al-Quran itu penuh dengan rahasia. Wattini, buah tin. Ada masjid di Jakarta, saya sholat di Taman Mini Indonesia Indah TMI, Masjid At-Tin. Saya sangka Masjid At-Tin itu diambil dari Wattini, rupanya dari nama Ibu Tin, istri Pak Harto. Wa ta'ala memberkahi kajian Al-Quran ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa idza qara'tal Qur'an fa idza qara'tal Qur'an, kalau baca Quran fasta'idz billah, baca a'udzubillah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Loh, tadi Ustadz sebelum baca Quran dalam sholat baca a'udzubillah? Iya, kami nggak dengar bacaannya sir. Sir. Setelah itu baru jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Syafi'i, Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Membaca ta'awudz bacaannya sir. Pernah kemarin Pak Ustadz, ada Ustadz kami undang ke rumah kami, pas baca auzubillahnya dia baca jahar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu namanya imam grogi. Bisa, kita kalau terlalu grogi bisa. Makanya sebelum sholat itu kita tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fil nas, minal jinnati wan nas. Serahkan diri kepada Allah supaya Allah menolong kita. Maka auzubillahnya sir. Menurut mazhab Syafi'i, baca a'udzubillah setiap rakaat. Rakaat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir, bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Zuhur, maghrib, rakaat ketiga. Subuh, rakaat 1, rakaat 2. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, a'udzubillahnya rakaat pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonir. Rakaat kedua, rakaat ketiga tidak lagi. Bapak Ibu baca, waduh saya nggak ingat Pak Ustaz. Tiba-tiba ingatnya salam aja. Itulah maka sholat ini perlu perenungan. Doa. Ustaz kok langsung baca wattini wa zaitun? Kenapa doa iftitah dengan Fatihah Ustaz belum bahas? Iftitah sudah pernah dibahas, Al-Fatihah pernah sudah dibahas. Bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Cari aja di situ Ustadz Somad Al-Fatihah, nanti dapat kajiannya. Ustadz Somad Iftitah, kita sudah bahas dari mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekarang kita bahas ayat-ayat pendek supaya kalau kita sholatnya lebih kita renungkan maknanya, tujuannya supaya lebih khusyuk, hati lebih tenang insyaallah, amin ya rabbal alamin. Setelah baca a'udzubillah, baca bismillah. Baca bismillah dalam Al-Fatihah 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar, bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Hambali sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Itu kenapa kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bismillahnya jahar apa sir? Sir. Karena Saudi Arabia pakai mazhab Hambali, bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Maroko, Tunisia, Aljazair, Andalusia, Mauritania, Libya itu mazhabnya Maliki, tidak pakai bismillah sama sekali, langsung alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Enggak usah kelahi masalah bismillah ini. Mau pakai bismillah, mau tidak pakai bismillah, mau bismillah sir, mau bismillah jahar. Tapi kalau di mayoritas masyarakat kita bismillahnya jahar, jangan dibaca sir. Itu bisa menimbulkan fitnah. Indonesia mazhabnya Syafi'i. Datang Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais jadi imam di Masjid Istiqlal.
Saya penasaran waktu beliau jadi imam di Istiqlal, kira-kira nanti dia pakai bismillah sir atau bismillah jahar. Yang dia pakai bismillah versi Saudi Arabia Hambali atau Syafi'i. Pas dia jadi imam, bismillahirrahmanirrahim, ternyata beliau bismillahnya jahar karena menghormati Indonesia yang pakai mazhab Syafi'i. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah di Pekanbaru, Riau. 4 tahun saya penceramah di Masjid Muhammadiyah. Setiap subuh kalau disuruh saya jadi imam batuk. Kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Karena saya tahu Masjid Muhammadiyah majelis tarjihnya pakai bismillah sir Hambali. Sedangkan saya kalau jadi imam bismillahnya jahar. Saya tidak mau merusak tradisi kebiasaan di masjid itu. Maka untuk selamatnya pura-pura batuk. Supaya imam tetap maju. Dia maju ke depan dan saya jadi makmum. Yang paling enak itu jadi makmum, tinggal ikut aja. Allahu Akbar. Imam makmum nggak boleh komplain, tinggal ikut aja. Tadi subuh kenapa Ustaz mau jadi imam? Saya diminta jadi imam, minta saya maju ke depan. Nah, kenapa Ustaz nggak pura-pura batuk? Ini bukan masjid. Semua ada jawabannya. Nah, maju ke depan. Bagaimana dengan bismillah setelah waladhdallin? Amin. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dia awal surat baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Tapi kalau ada yang tidak membaca basmalah, langsung wattini wazzaitun juga boleh, karena bismillah dalam Al-Fatihah dengan bismillah di awal wattini wazaitun nggak sama. Coba lihat nanti Quran. Bismillahirrahmanirrahim angka 1. Alhamdulillahirabbil alamin angka 2. Tapi dalam wattini wazaitun bismillahirrahmanirrahim nggak ada angka 1. Wattini wazaitun angka 1. Kenapa? Karena bismillah dalam Al-Fatihah ayat. Bismillah dalam wattini wazaitun bukan ayat, tapi pemisah antara 2 surat. Wadduha, habis wadduha alam nasrah. Pemisah antara wadduha dengan alam nasrah ada bismillah di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nanti kalau ada imam yang baca alam nasrah laka sadrak, nggak perlu makmum komplain di belakang. Bismillah bang. Karena memang kalau tidak dibaca tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang baca, kita juga tidak perlu komplain. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Nah, ini perlu kita pahami bersama supaya tidak menimbulkan konflik. Karena masalah-masalah khilafiyah ini di tengah masyarakat bisa jadi perkelahian. Dulu Pak Ustadz kelahi di masjid kami gara-gara bismillah sir, bismillah jahar. Gara-gara kunut tidak kunut, gara-gara zikirnya jahar, zikir sir, gara-gara doa bersama. Alhamdulillah sekarang sudah nggak kelahi lagi Pak Ustadz. Kenapa? Karena udah nggak sholat lagi. Ini juga masalah. Ini masalah besar. Nah, setelah kita bahas auzubillah dengan bismillah, sekarang masuk ayatnya. Wattini. Kalau ujungnya wattinu, artinya buah tin. Kalau artinya wattini, demi buah tin. Wallahu, dan Allah. Tapi kalau ujungnya wallahi, demi Allah. Makanya hati-hati menyebut. Datang saksi di pengadilan, hakim mau nanya, apakah kesaksian anda ini benar? Benar Pak Hakim. Bersumpah? Iya. Coba bersumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Sumpah. Maka Allah bersumpah dalam ayat ini, wattini, demi buah tin. Apa beda sumpah Allah dengan sumpah kita? Kalau Allah bersumpah demi makhluknya, Allah bersumpah demi matahari, wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah demi bulan, wal qamari idza talaha. Allah bersumpah demi malam, wal laili idza saja. Allah bersumpah demi siang, wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah demi bintang, wan najmi idza hawa.
Allah bersumpah demi buah tin. Wattini. Ada apa dengan buah tin? Ternyata buah tin, buah yang kandungan gulanya tidak tinggi menurut kesehatan. Banyak orang takut ke gula kena diabetes mellitus. Maka di antara buah yang disarankan yang kadar gulanya tidak terlalu tinggi adalah buah tin. Panjang umur, sehat badan. Kalau kita bisa sampai ke tanah suci Makkah, nanti pergi ke pasar buah, beli buah tin. Dan semua nama buah yang ada disebutkan dalam Al-Quran bisa tumbuh di seluruh dunia. Di antaranya adalah buah tin. Di rumah teman saya di Bekasi ada videonya, saya makan buah tin. Dia tanam di dalam pot, berbuah. Dan saya pun pernah nanam, berbuah. Buah tin bisa tumbuh. Coba bawa ubi kayu, bawa ke Mesir, tumbuh tapi nggak berbuah. Ustaz tahu dari mana? Teman saya dibawanya batang ubi kayu dari Indonesia, bawa koper sampai ke Kairo, ditanamnya. Kebetulan dia tinggal di Bu'us dekat asrama. Tanam subur tapi nggak berbuah. Maka semua tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran setelah diuji, dia pasti berbuah. Di rumah saya belum berbuah Pak Ustadz, tunggu aja. Ustadz nggak semua ceramahnya betul. Memang ada masjid namanya di Pekanbaru Riau, Masjid An-Nur. Nanti Bapak Ibu kalau datang ke Pekanbaru, kita sholat di Masjid An-Nur, insyaallah. Amin. Amin. Jadi di samping Masjid An-Nur ini pohon kurma keliling. Kurmanya tidak ada yang berbuah. Nah ini kata Ustaz Somad, semua buah yang ada dalam Quran kalau ditanam berbuah. Buah kurma kenapa tidak berbuah? Akhirnya dipanggillah pakar kurma dari Thailand, namanya Profesor Kolak. Profesor Kolak, kamu kan pakar kurma tropis. Kenapa kurma yang ada di Thailand, Bangkok bisa tumbuh berbuah? Kenapa yang di Riau tidak berbuah? Setelah dicek sama Profesor Kolak, dia senyum. Kenapa senyum? Kurmanya jantan semua. Dia suruh tebang. Tebang ini yang jantan-jantan ditebang, enggak buah. Akhirnya yang dibiarkan ada satu batang, diganti, dan setelah 3 tahun, 4 tahun berbuah. Begitu berbuah saya ditelepon. Ustaz Somad bisa datang ke Masjid An-Nur? Acara apa? Kita acara panen perdana, pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Wah, ada videonya di YouTube. Saya pun datang bawa gunting, pemotongan pertama, kamera pun padahal saya nggak pernah nanam. Bagian motong, mencicipi. Pas ditanya sama wartawan, gimana rasa buah kurma yang tumbuh di An-Nur ini Pak Ustadz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Karena rasa begitu miskin untuk mewakili kata. Dan kalau kata ini coba mewakili rasa, saya pasti berdusta. Terus rasanya gimana Pak Ustadz? Rasakan sendiri. Dirasakan sama wartawan, rupanya masih pahit. Belum manis ya, dipaksa acara peresmian kan. Nah, jadi Bapak bagus makan buah tin. Makan buah itu setelah makan berat atau sebelum makan? Dulu waktu saya kecil diajarkan makan nasi dulu. Habis makan nasi minum teh manis, baru cuci mulut. Dikasih kates, dikasih mangga, dikasih nanas, cuci mulut. Sekarang barulah ketahuan karena pengajian-pengajian, rupanya makan buah dulu. Saya dikasih tahu sama dokter, Pak Ustadz Somad, kalau makan nasi dulu baru makan buah, buahnya jadi ampas, jadi sampah. Tapi kalau Ustadz makan buah dulu, maka usus Ustadz ada pemanasan. Sama kayak main bola, langsung turun ke lapangan main bola, kakinya kram. Tapi kalau pemanasan dulu, jogging dulu, lari dulu, maka tidak kaget, maka makan buah dulu. Kalau kita makan buah, buah ini manis. Kalau sudah makan manis, kita kenyang. Kalau sudah kenyang, kita tidak banyak makan nasi. Nah, jadi kalau mau anak itu kenyang duluan, kasih dia buah dulu. Kasih buah semangka agak 3 biji, 3 potong.
Itu buah tin. Buah tin bagus, tidak terlalu manis. Maka kalau perutnya kenyang, makanya anak jangan kasih manisan, jangan kasih permen, karena kalau dia banyak manis-manis, dia tidak makan. Akhirnya nanti dia lapar lagi. Maka yang paling bagus adalah, kenapa makan buah dulu? Mengunyah. Kita kalau makan buah itu mengunyah. Orang yang mengunyah itu langsung tertanam dalam pikirannya, kamu sudah kenyang. Itulah kenapa makanan itu kita banyak mengunyah. Orang yang banyak mengunyah, maka dalam pikirannya kamu sudah kenyang. Makanya dihitung kunyahan itu beberapa kali. Sekarang orang banyak makan tidak kunyah lagi, kanan kiri gul. Jadi Al-Quran itu penuh dengan rahasia. Wattini, buah tin. Ada masjid di Jakarta, saya sholat di Taman Mini Indonesia Indah TMI, Masjid At-Tin. Saya sangka Masjid At-Tin itu diambil dari Wattini, rupanya dari nama Ibu Tin, istri Pak Harto.